untuk beriman kepada Al-Quran. Al-Quran yang mana musaddiqan lima ma'akum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah membenarkan apa yang sudah diterapkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau di Zabur diperintahkan untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, di Taurat juga sama, di Injil juga sama, ya di Quran juga sama. Jadi kalau di dalam Taurat diperintahkan untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dalam Al-Quran juga sama. Nah sehingga mereka itu kalau sudah mendapatkan pelajaran daripada kitab-kitab yang sudah mereka pegang, mestinya mereka tinggal ngamalin. Maka datangnya Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka itu untuk memantapkan keyakinan mereka terhadap ajaran-ajaran Allah yang telah diberikan kepada mereka melalui Rasul-Rasul Allah sebelum Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kehadiran Nabi kita itu memperkuat mereka untuk semakin mantap yakin kepada Allah dan mengimani semua Rasul-Rasul Allah sampai kepada pengamalan di dalam kitab Taurat untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diperintahkan juga mereka sesungguhnya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Itu begitu. Di samping diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, mereka juga dilarang untuk menjadi orang yang kufur kepada Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bihi. Jadi satu ayat itu perintah mengimani Al-Quran, termasuk di dalam satu ayat itu juga larangan mengkufuri Al-Quran. Artinya apa? Karena memang perintah untuk mengimani kitab-kitab Allah itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Sudah ada. Itu. Maka tatkala mereka tidak mempercayai Nabi kita Muhammad SAW, berarti secara langsung mereka itu tidak mempercayai kitab-kitab yang mereka pegang. Kenapa? Karena Taurat dan Injil perintah untuk mengimani Nabi kita Muhammad. Namun tatkala Nabi kita Muhammad sudah ada di tengah-tengah mereka, ya, falamma ja'akum ma'arufu kafaru bihi. Maka tatkala datang, tatkala hadir orang yang Allah utus untuk menjadi khatamun nabiyyin di tengah-tengah mereka, yang mereka sudah kenali dari kitab-kitab yang mereka pegang, kafaru bihi. Mereka malah justru kufur kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau mereka kufur kepada Nabi Muhammad, sama halnya mereka kufur kepada Taurat, kufur kepada Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil menggambarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW dan mereka wajib untuk mengimaninya. Gitu. Jelas kira-kira itu? Jadi kalau mereka tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad, tidak mengimani Nabi kita Muhammad, sama halnya mereka tidak mengimani Taurat dan Injil. Walaupun kita mereka sama. Selanjutnya Allah melarang mereka untuk menjual kitab-kitab Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Perintah di dalam Taurat dan Injil untuk mengimani Al-Quran, mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka tutup-tutupi semua itu. Di dalam kitab mereka ada perintah, bila mana ada di antara mereka yang melakukan zina, maka mereka harus dirajam. Ditutup-tutupin oleh mereka. Tujuannya apa? Tujuan mereka itu hanya untuk thamanan qalilan. Thamanan qalilan ini, yang dimaksudkan thamanan qalilan ini apa? Thamanan qalilan ini adalah harga yang murah ini ya dunia. Mereka hanya untuk mendapatkan popularitas, yang popularitas mereka ini akan berakhir seiring habisnya masa hidup mereka di dunia. Sementara iman yang mereka kepada Al-Quran,
imannya mereka kepada Nabi kita Muhammad justru akan menyelamatkan mereka bukan hanya di dunia sampai di akhirat kelak. Sekarang saya tanya, lebih mahal yang mana? Mengimani Al-Quran dan Nabi Muhammad atau mereka menutup-nutupi sifat-sifat Nabi kita untuk mendapatkan popularitas di kalangan umat mereka? Itu jauh, nggak bisa dibandingkan, itu nggak sebanding. Jadi kalau kita membandingkan antara iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad dengan menutup-nutupi perintah beriman supaya mendapatkan upeti daripada orang lain, supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain, ini perbandingan yang jauh sama sekali. Gak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena terlalu jauh. Mengimani Nabi kita, mengimani Al-Quran itu adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka, sementara menunggu upeti dari orang-orang yang mereka bodoh-bodoh, mendapatkan popularitas dari orang-orang yang mereka bodoh-bodoh. Karena kalau seandainya dibuka, kejujuran ini diungkap di dalam Taurat dan Injil, habis sudah. Saya ulangi lagi, andaikan kejujuran ini diungkap bahwa sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil ada perintah untuk mengimani khatamun nabiyyin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifat yang sudah diperkenalkan Allah di dalam kitab mereka, maka habis. Tidak ada lagi mereka yang percaya kepada pemuka-pemuka mereka. Mereka akan berbondong-bondong masuk kepada ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mereka tutup-tutupi, yang mahal itu mereka buang untuk memperoleh yang murah. Apa yang murah? Ya hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan dunia. Ya kan dengan begitu dia masih diberikan upeti. Kemarin masih kita baca di sini, minas safalati minhum. Jadi orang-orang rendahan di antara mereka itu bisa dibodoh-bodohi mereka. Bisa ngasih upeti, penghargaan buat pada tokoh-tokoh agama. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada di antara tokoh-tokoh mereka yang meninggalkan ya ajaran-ajaran yang telah mereka tutup-tutupi itu, berpindah kepada mengimani Nabi kita Muhammad, ya habis ditinggal. Padahal tadinya mereka sangat mengagumi Abdullah bin Salam. Tadinya mereka sangat mengagumi Wahab bin Munabbih. Tadinya mereka sangat mengagumi Ka'ab al-Ahbari. Nah ini tokoh-tokoh ahli kitab yang hafal kitab, paham tentang kitab, karena mereka melihat tokoh-tokoh ini kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka tinggal. Jadi jangan lagi umat Islamnya gitu. Jangan lagi Nabi kita Muhammad SAW. Tokoh-tokoh yang tadinya mereka belajarnya dengan mereka, ketika berpindah beriman kepada Nabi kita, mereka apa kan? Mereka tinggal, bahkan mereka musuh. Itu sudah digambarkan sifat-sifat itu terjadi jauh sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu digambarkan seperti itu. Nah, ayat yang ke-42 ini ya, merupakan isi daripada apa itu? Perintah dan larangan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang Bani Israel. Nah, di dalam ayat yang ke-42 ini adalah larangan untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Larangan untuk mencampurkan apa? Mencampur adukan yang hak dengan apa? Dengan yang batil. Kemudian larangan menyembunyikan yang hak. Yang terjadi bagi kalangan orang-orang Yahudi itu, mereka melakukan kedua-duanya. Mencampurkan yang hak dengan yang batil. Bagaimana gambarannya? Kita lihat bagaimana keterangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam menafsirkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqq. Wal ba'u lil isti'anah. Ba pada kata-kata bil batil itu lil isti'anah. Jadi mencampur adukan yang hak demi memperjuangkan yang batil gitu. Jadi yang dibela yang hak atau yang batilnya? Yang batil. Wal makna pengertiannya wala tuhliqul haqqa bisabab syubhat allati turidunaha 'ala as-sami'ina.
Dan janganlah kalian mencampuri yang hak dengan sebab kesubhatan yang mereka datangkannya kepada orang-orang yang mendengarkan mereka. Wadzalika li'anna nususul waridata fi Taurati wal Injil fi amri Muhammadin kanat nususan khafiyatan yahtaju fi ma'rifatiha il istidlal. Dan demikian itu terjadi. Maksudnya mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil itu terjadi. Karena apa? Ilahnya li'anna nususul waridat fi Taurat. Karena nas-nas yang datang di dalam Taurat dan Injil. Jadi kalau hukum itu bersumber dari Alkitab disebutnya nas. Kalau hukum itu bersumber daripada pandangan ulama disebutnya ijtihad. Jelas kira-kira itu? Ya. Jadi kalau sumbernya dari apa? Kitab itu disebutnya apa? Nas. Jadi ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat Taurat dan kalau sumbernya daripada apa? Pendapat ulama disebutnya apa? Ijtihad atau ra'yul ulama. Karena sesungguhnya nas-nas yang datang di dalam Taurat dan Injil fi amri Muhammad, di dalam perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat nususan khafiyatan yahtaju fi ma'rifatiha ilal istidlal, adalah nas-nas yang masih samar-samar, yang membutuhkan untuk mengenali nas-nas yang samar itu ilal istidlal, kepada pengambilan dalil-dalil yang lain. Thumma annahum kanu yujadiluna fiha, kemudian bahwasanya mereka itu memperdebatkan di dalam masalah nas-nas di dalam Taurat dan Injil yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusawwisuna wajha dilalati 'ala al-muta'ammilina fiha. Dan mereka sengaja yusawwisun, kalau bahasa yusawwisun itu bikin rancu. Padahal Taurat dan Injilnya sudah jelas bahwasanya di dalam kitab Taurat dan Injil ini digambarkan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bikin rancu, jalan pengambilan dalilnya mereka bikin rancu. Nanti kita lihat di sini. Alal muta'ammilina fiha, atas orang-orang yang muta'ammilin, orang yang menalar di dalam nas-nas itu yang menghubungkan tentang perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bisabab ilqa'i syubhat, dengan sebab untuk memberikan kesubhatan kepada orang-orang yang mendengarkan Taurat dan orang-orang yang mendengarkan apa? Injil. Padahal nasnya itu sudah apa? Sudah jelas. Wa atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kami berikan kepada mereka itu Alkitab, yang dengan Alkitab itu mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti keterangan tentang perkara Nabi itu jelas enggak dalam kitab mereka? Sampai digambarkan oleh Allah, mereka mengenal Nabi kita itu seperti mengenali anak mereka sendiri. Nah, jadi kalau bukan mengenali tetangga mereka atau saudara mereka, digambarkan Allah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Sekarang kalau orang tua sama anaknya kenal apa kagak? Ya mesti kenal. Bayangannya kalau orang mengenal orang lain seperti anak sendiri, kayak apa coba? Terang benderangnya,
sosok orang tersebut bagi mereka itu. Tapi mereka bikin apa? Bikin samar. Lah inilah jadi ayat tentang wala talbisul haqqa bil batil. Para mufassir, kalau kita bandingkan dengan beberapa tafsir-tafsir yang lain, ini memang khitabnya itu tentang perkara Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum dikembangin kepada urusan yang lain, ya, karena memang ini urusan penafsiran Syekh Nawawi menggambarkan bahwa kalimat wala talbisul haqqa bil batil ini adalah perkara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang Yahudi, di mata orang-orang Yahudi yang mereka sesungguhnya sudah mengenali Nabi kita, tapi dibikin samar-samar. Bagaimana sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dengan keadaannya baik kholqun maupun khuluqunnya, bentuk penciptaannya yang bagus dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya yang bagus, digambarkan mereka dirubah-rubah lagi. Ya. Yang seharusnya bentuk tubuh Nabi kita itu warnanya, warna kulitnya itu adalah warna yang cemerlang, digambarkan oleh mereka itu tiba-tiba warnanya agak gelap. Yang rambutnya itu ikal, digambarkan mereka itu rambutnya itu apa bahasanya? Ini kan sengaja mereka samar-samarkan supaya di benak sami'in, di benak orang-orang yang mendengarkan, ini kok gambaran nabinya kok seperti itu, tidak seperti nabi-nabi kita yang bagus-bagus. Lah jadi ini masih khitabnya kepada orang-orang Bani Israil. Karena di depan Allah mengatakan ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, termasuk lanjutannya adalah wala talbisul haqqo bil batil. Syekh Nawawi menggambarkan oleh karena orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka membuat samar tentang sifat-sifat Nabi kepada orang-orang yang mendengarkan kitab Taurat dan Injil. Tujuannya apa itu? Bisa babi ilqa'is syubuhat. Tujuannya dengan sebab untuk memberikan syubuhat. Syubuhat itu apa? Sesuatu yang masih belum jelas. Padahal keterangan tentang Nabi kita sudah sangat jelas. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui ma fi idlalil khalqi minad dararil azimil aidi alaikum yaumal qiyamah. Padahal kalian tahu apa-apa yang ada di dalam menyesatkan makhluk. Jadi bagaimana hukuman orang yang menyesatkan orang lain? Itu begitu. Minad dararil azimil aidi, berupa kebahayaan yang besar yang bakal kembali alaikum kepada kalian yaumal qiyamah, yang akan terjadi di hari apa? Di hari kiamat. Jadi itu bukan hanya mereka yang sesat, tapi mereka yang bikin apa? Yang bikin sesat. Lah gambaran seperti ini terjadi di mana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa nanti akan terjadi satu masa di mana ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmunya yang dihilangkan dari bumi ini, tapi biqabdil ulama, dengan cara Allah matikan para ulama. Nah hari ini kita kalau bicara tentang wafatnya para ulama, sudah berapa ratus kita ditinggal oleh paku-paku bumi. Kemarin kita dapat kabar bahwa Habib Ja'far Al-Kudus itu meninggal dunia kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya artinya dengan cara apa Allah mengangkat ilmunya Allah di alam semesta ini? Dengan cara biqabdil ulama ini. Sehingga tidak ada yang tersisa di antara umat manusia itu kecuali mereka-mereka para pemimpin-pemimpin yang apa? Dhalun mudil. Yang tersisa hanya orang-orang yang bodoh dipandang orang alim. Jadi orang bodoh dipandang sebagai apa? Orang alim. Fayastaftawna, lalu mereka meminta fatwa alaihim kepada orang-orang yang tadi dipandang bodoh itu. Fa'aftau, lalu mereka itu yang sesungguhnya orang bodoh itu memberikan apa itu? Memberikan fatwa. Fadallu wa adallu,
Kalau orang bodoh memberikan fatwa, yang terjadi adalah mereka sendiri yang sesat dan juga menyesatkan orang. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang ini. Allahu a'lam bishawab. Apa kita sudah masuk kepada wilayah yang dihitopkan dalam hadis ini atau tidak? Saya rasa kita semua sudah tahu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita kait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di zaman sekarang ini, ya sangat kuat sekali sebetulnya. Dengan gambaran-gambaran yang sudah digambarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Larangan yang kedua adalah wataktumul haqqa. Kita orang Bani Israel dilarang untuk menyembunyikan yang hak. Makanya ada sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man subila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar." Barang siapa orang yang ditanya tentang ilmu, padahal dia ahli, dia tahu, tapi dia nggak mau memberitahu kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat daripada ilmu yang telah Allah titipkan kepada dia. Apa kata Allah ancaman di sini? Kata Rasulullah, "Al-jama'ullahu bilijamin minan nar." Maka ancamannya orang itu akan diketok oleh Allah dengan ketoman daripada api neraka. Kalau digambarkan, saya ketika ngaji tentang hadis ini, bahasa ketoman itu ditombak dari umurnya sampai tembus ke mana? Ubun-ubunnya. Karena apa? Karena memang dilarang kita menyembunyikan ilmu. Wa taktumul haqqa. Nah, ini ayatnya meskipun khitabnya kepada Bani Israel, tapi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca dalam bait syairnya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Jumat, gimana sana? Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Kan gitu ya. Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan. Siapa orang yang punya ilmu tapi enggak diapain, enggak diamali. Mu'adzabun min qabli ubadil watan. Nanti bakal disiksa oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala disiksa. Itu orang-orang yang berilmu, dia tahu ilmunya tapi enggak dipakai ilmunya. Itu begitu. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, ditafsirkan wa antum ta'lamuna ma fi idlaril khalqi min ad-dararil 'azimil 'aidi 'alaikum yaumil qiyamah. Lantaran mereka menyesatkan orang lain, karena disembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injilnya, itu merupakan kebahayaan yang sangat besar yang justru nanti akan al-aid alaikum, akan kembali kepada mereka di hari kiamat. Wa dzalika li anna talbisa sara sarifan lil khalqi an qabulil haqqi ila yaumil qiyamah. Dan yang demikian itu terjadi li anna talbisa, karena sesungguhnya mencampur adukan yang hak dengan yang batil itu sara sarifan lil khalqi an qabulil haqqi, akan memalingkan lil khalqi, bagi makhluk, memalingkan bagi manusia an qabulil haqqi ila yaumil qiyamah, memalingkan untuk menerima yang hak, yang seharusnya mereka mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam Taurat, lantaran dibikin samar-samar oleh orang-orang Bani Israel, sehingga mereka tidak akan menerima kebenaran itu. Sampai kapan orang Yahudi tidak menerima kebenaran itu dalam kitab mereka? Ila yaumil qiyamah. Bayangkan, kalau kebenaran ini tidak diungkap yang sejujurnya, maka mereka akan selamanya dolal, akan selamanya sesat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu begitu. Wada'iyan lahum ilal istimrari alal batili ila yaumil qiyamah. Dan juga akan mengajak mereka ilal istimrar, untuk terus-menerus alal batil,
terus-menerus berada di dalam kebatilan. Ya kan sampai sekarang mana ada orang Yahudi yang menerima Nabi kita Muhammad? Sampai sekarang mana ada orang-orang Nasara yang menerima Al-Quran sebagai kitab yang mereka yakini untuk mereka imani? Ada kan? Itu begitu. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Nawawi, ini wadahiyah, perilaku orang-orang Bani Israel yang seperti itu akan mengajak pengikut-pengikut mereka ilal istimrari al batil, sampai mereka terus-menerus berada di atas kebatilan. Sampai kapan itu? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kejujuran ini tidak diungkap, bahwa Taurat dan Injil menggambarkan tentang itu, sampai hari kiamat mereka akan sesat terus. Ya, cuma ini perkaranya bukan perkara kita, bukan perkara kekuatan manusia yang bisa menggerakkan semua ini, tanpa ada kudrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma dzakara Allahu luzum asy-syara'i 'alaihi ba'da al-iman. Nah, lantaran orang-orang Bani Israel menutup-nutupi kebenaran di dalam kitab mereka, thumma dzakara Allahu luzum asy-syara'i 'alaihi ba'da al-iman. Kemudian Allah menyebutkan akan luzum asy-syara'i, perintah untuk melazimkan menjalankan syariat-syariat alaihi atas mereka ba'dal iman, setelah mereka beriman. Jadi ada di antara kalangan orang Yahudi yang ternyata mereka juga banyak yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi kita, Allah perintahkan mereka untuk menjalankan syariat-syariatnya. Maka diteruskan di dalam ayat berikutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini khitabnya bagi mereka orang Yahudi yang sudah pindah menjadi orang beriman. Wa aqimus sholata ay aqimus shalawatil khamsah, sempurnakanlah salat yang 5. Artinya enggak ada tawar-menawar. Ya sekarang saya sholatnya 3 waktu dulu ya Ustaz ya. Enggak begitu juga. Kalau bisa 5-5-nya enggak perlu 3 dulu kan gitu. Jangan 5-5. Karena masih banyak yang belum sempurna, ya sambil jalan belajar. Wa atu zakat, dan perintah untuk apa? Zakat. Dirikanlah salat, sempurnakanlah salat yang 5. Wa atu zakata, dan tunaikanlah zakat, atu zakata amwalikum. Artinya berikanlah zakat daripada harta kamu. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Perintah rukuk di sini artinya salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang ke-43 ini, pertama kali yang diperintahkan bagi orang yang beriman, ya, adalah perintah untuk mendirikan salat. Pertama kali. Peranan salat yang begitu sangat penting. Sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah enggak nyebut yang lain. Begitu ditanya oleh sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud bertanya, amalan yang paling dicintai Allah apa? Rasul jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang pertama disebut oleh Rasulullah itu ya salat. Kalau kita lihat mengapa salat yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah, karena nanti yang pertama kali bakal ditanya amalan kita di hari kiamat itu bukan yang lainnya kecuali salat kita.
awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kita punya anak-anak sekolah, mungkin mereka ada yang jauh kuliah di tempat yang jauh. Pandangan mata orang tua ketika anak keluar dari rumah udah nggak bisa lagi ingat apa yang dikerjain sama anak kita. Ya, pendengaran kita udah terbatas, nggak lagi bisa mendengar apa yang diomongin sama anak kita, nggak bisa. Tangan kita udah nggak bisa genggam anak kita, kaki kita udah nggak bisa mengejar anak kita. Mereka berangkat sekolah tempat yang jauh tanpa bisa kita jamah. Indra kita terbatas. Kita hanya pesan sama anak kita. Nah, emak, bapak nggak bisa ngasih nasihat apa-apa. Yang penting sholat jangan ditinggal. Mengapa perintahnya itu anak hanya disuruh sholat? Karena ketika kita sudah tidak lagi mampu untuk bisa menjaga anak kita, karena ada keterbatasan diri kita, maka sholat itulah yang nanti akan menjaga dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat sholat itu sesungguhnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Ketersambungannya penjagaan Allah kepada anak kita itu adalah bagaimana dia menjaga hubungannya kepada Allah dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Kan nggak banyak-banyak nasihat kita kepada anak kita. Dia sekolah di Jogja, dia sekolah di mana saja, silakan. Pesan kita cuma satu, nak, satu. Bapak cuma ngasih perintah kamu di mana-mana jangan lupa sholat. Jadi hakikat sholat itu sendiri yang nanti akan apa? Yang akan menasehati dirinya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan emaknya, bukan bapaknya, bukan siapa-siapanya, tapi sholat itu sendiri nanti. Lah itulah perintah kata-kata aqimus sholat, mendirikan sholat. Karena sholat itu hidup. Sholat itu hidup. Dia bukan mati sampai dimulai dari kita takbir sampai salam, kemudian sholat itu selesai. Enggak, hakikat sholat itu hidup. Sepanjang hidupnya kita di alam jagat raya ini. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Mengapa sholat begitu tinggi derajatnya? Allah perintahkan haji, cukup malaikat Jibril turun datang ke bumi. Allah perintahkan zakat, cukup diperintahkan, Rasulullah nggak perlu naik ke langit 7 kok. Allah perintahkan untuk di rumah ini semuanya perintah-perintah Allah tanpa harus nanti kita dipanggil Allah naik ke tempat yang dimana makhluk Allah nggak pernah sampai di situ illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini untuk mendapatkan satu perintah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena perintah inilah yang sesungguhnya akan mengantarkan manusia selamat dunia dan akhirat. Jadi salat itu hidup. Kenapa? Banyak nasihat-nasihat dalam sholat itu. Coba kita belum sholat, baru kita butuh saja dosa kita sudah habis kok. Maka jangan kita selalu putus asa, dosa saya bakal banyak banget Ustaz. Tadi sudah sholat, sudah wudhu, sudah dipakai ilmu wudhunya dipakai, insya Allah habis dosa-dosa. Makanya Abu Dar Al-Ghifari dia nanya sama Rasulullah. Abu Dar Al-Ghifari, ya Rasulullah, amartana bis sholat, amartana bil wudhu, amartana bis zakat. Dia nanya itu, amal wudhu, amal sholat, amal zakat, apa itu wudhu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, ketika ditanya apa itu wudhu, la salata liman la wudhu'a lahu, fa innal wudhu'a la kafaratu ma taqaddama minadz dzunub. Wahai Abu Dar, tidak sah salat kalau enggak ada wudhunya. Fa innal wudhu'a la kafaratu ma taqaddama minadz dzunub. Wudhu itu bakal ngapusin dosa-dosa kamu yang telah lalu. Salatnya belum dikerjain, dosanya sudah habis lantaran wudhu. Bagaimana dengan salatnya? Maka rahmat Allah ini banyak yang disediakan buat kita. Sebanyak apapun dosa kita masih kalah banyak dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka optimislah terus dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Perkara dalam perjalanan hidup kita ada dosa-dosa, dan maka kita kikislah itu dengan ibadah kita. Makanya kalau kita mau masuk, kita ingin masuk surga, mengandalkan amalan kita yang nggak bakal ketemu ya. Nah, sholat kita aja masih banyak ingat di luar urusan sholat.
Mungkin untuk kita banyak kesempurnaan, tapi dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang mau sholat, itu saja betul. Mau kita sholat aja udah bagus. Bangun tidur, kita keluar dari rumah datang ke masjid saja, itu Allah senang. Itu saja bisa memasukkan kita ke dalam surga. Lantaran Allah redha. Sholatnya nggak berkualitas, banyaknya kagak fasih bacaannya, tapi dengan dia mau datang ke masjid, nuruti perintah Allah, Allah senang. Itu yang bakal bisa masukin ke dalam surga. Siapa yang tahu coba? Nggak ada yang tahu kita ini. Apa karena ngajinya kita? Belum tentu ngajinya kita, belum tentu. Tapi dengan kita beramal terus seperti ini, ya, kita melakukan amalia, kita minta hanya, ya Allah, saya minta nggak banyak-banyak, terima sajalah ngaji saya, udah gitu. Ngaji saya terima ya Allah. Begitu sholat, ya Allah, sholat saya terima ya Allah. Begitu kita habis ngasih orang tua kita, ya Allah, terima sedekah saya ya Allah, terima amal baik saya ya Allah. Kita cukup minta terima saja. Karena tidak semua amalan manusia itu sebaik apapun diterima oleh Allah. Maka kita hanya minta diterima oleh Allah. Bahkan hidup matinya kita pun kita minta diterima oleh Allah. Makanya kalimat istiftah dalam sholat yang ditawarkan, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ini yang sampai Rasulullah kemudian tengok, tadi siapa yang baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Karena di antar sahabat ada yang takbiratul ihramnya itu bunyinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, seperti yang digambarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Rasulullah nggak ngajarin, Rasulullah nggak ngajarin doa iftitah kepada sahabat. Rasulullah kemudian mendengar ada sahabat yang baca iftitahnya yang model yang diajarkan Imam Syafi'i. Rasulullah tengok ke belakang, tadi siapa yang baca doa iftitah Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Doamu tidak akan dihalangi oleh Allah. Coba bayangkan. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang melakukan amalan ibadah tanpa diajari Nabi, dia kerjakan sendiri, baru dilegalitas oleh Nabi. Jadi apa artinya? Lebah itu, nah bahasa saya lebah itu dan tidak. Berarti di saat itu sudah terjadi sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi. Sudah terjadi belum? Terjadi. Sudah terjadi sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi, sampai-sampai Nabi nengok ke belakang. Tadi siapa yang baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus sampai inna sholati wa nusuki. Sebelum salat ada sahabat ngajak saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa dikatakan? Kamu bid'ah dolalah, kamu masuk neraka. Enggak. Rasulullah katakan doamu tidak akan terhalang kepada Allah. Sampai begitu selesai salat ada sahabat doanya begini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi enggak ngajarin sahabat itu doa kayak begitu. Nabi panggil lagi dalam peristiwa yang lain. Tadi siapa yang doanya kalimatnya seperti yang tadi saya bacakan. Saya ya Rasulullah. Semua permintaan kamu itu diijabah oleh Allah. Jadi banyak perbuatan-perbuatan sahabat di masa Rasulullah yang tidak diajarkan oleh Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Nah, kita masukkan sekarang di sini bahwa perintah pertama ketika orang tadinya Yahudi kemudian menjadi mukmin, perintahnya adalah dzakarallahu nuzumasy syara'i wa aqimus shalah. Ente dari Islam udah salat. Perintahnya salat. Nah, saya katakan tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu nantilah yang bakal nasihatin anak-anak kita termasuk diri kita sendiri. Kita pasrahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakat. Perintah salat adalah membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Wa atuz zakat ini adalah tazkiyatul amwal. Banyak nggak harta kita dari barang yang syubhat, nggak tahu sumbernya dari mana, begitu kita pegang, kita nggak tahu apakah muamalah kita itu halal atau haram. Mungkin diantaranya ada barang dari sumber-sumber yang syubhat, meskipun tidak haram. Nah, dengan kita melakukan zakat ini, maka harta kita akan dibersihkan dengan cara.
Lah ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ada hubungan hablum minallah melalui salat, ada hubungan yang disebut dengan hablum minan nas melalui zakat. Jadi Islam ini luar biasa. Ngopeni orang lain menurut saya. Ngopeni orang lain. Lihat ada tetangga kita sudah berapa kali dia nggak makan ya, ini harusnya nggak tega gitu. Mesti ada ngopeni orang lain. Waktu zakat itu ngajari kita supaya kita perhatian dengan orang lain. Rasulullah itu baiknya bukan cuma orang-orang kepada orang Islam. Rasulullah itu baik juga kepada orang-orang non-Muslim. Bahkan digambarkan afadat ma'una